lebih mendatangkan kemaslahatan daripada orang yang berakal. Jadi menolak mafsadah dari orang yang berakal lebih baik daripada datangkan kemaslahatan. فمن زوى الله عنه فضول الدنيا فرضي بذلك وقال من باليسير لم يتطلع إلى زيادة من مال أو جاه فهو كامل عقل حسن النظر لنفسه. من زوى الله dan siapa ya Allah menjauhkan orang itu, menjauhkannya. Dari siapa menjauhkan daripadanya fudulat dunia, kelebihan dunia. Allah menjauhkan daripadanya kelebihan dunia. Jadi ada banyak dunia. Udah. Faradiyah berjalan, ini senang aja. Dijauhkan dunia daripadanya yang senang. Pokoknya barakonahnya, merasa cukup aja. Diberi Tuhan sedikit harta, sedikit dunia, dan ridho dan qanaah dengan sedikit. Dalam kata tolak ya, dan kita melihat pada tambahan harta. Ada orang diberi Allah Ta'ala sedikit harta dan merasa cukup, merasa qanaah aja, dan tidak melihat-lihat kepada tambahan harta lagi, karena melihat kepada pangkat kedudukan, maka orang itu akal yang sempurna. Sunnah itu tadi bagus pandangannya pada dia. Karena siapa Allah Ta'ala jauhkan harta daripadanya, pada banyak harta, sedikit aja dia senang ridho, dan kadang melihat-lihat lagi kepada minta tambah harta atau jah, orang itu kamil akli, orang itu sempurna akalnya, pandangannya bagus untuk pada dirinya. Ka'annahu dafa'an nafsi wujudal husni tadi, karena ini kada mau duit banyak, berarti yang menolak wujudal husni, adanya kesusahan. Jadi kada meninggalkan itu tadi. Ya. Jadi orang yang nolak dunia, cukup dengan dunia sedikit, karena minta tambahan harta kedudukan, berarti orang itu bagus pandangannya, akalnya bagus, artinya menolak dirinya, menolak adanya kesusahan dirinya. Lagi meninggalkan dengan barang yang yufidu husulam berfaedah, hasilnya kemaslahatan farahi, kemaslahatan farahan tadi pada orang itu meninggalkan kus. Cuma itu langsung. Dafa nafsi wujudah ini menolak dirinya adanya susah. Kata tadi itu menolak susah lah. Karena mendapatkan kemaslahatan farah. Karena orang kalau dapat banyak harta, jah, dudukan, berarti mendapatkan farah, senang. Ini kada mau. Sebab apa? Kesenangan itu kada lawas hilang. Yang zulu anggurbin, kesenangan tadi kada lawas hilang. Itu kada maunya, kada mau kedudukan, kada mau harta banyak, bagi anggapnya kedudukan harta ini akan cepat hilang. Kalau berbeda, maka dari karo arhat dan jadi dengan dunia ditolaknya, kedudukan tolak ini akan tak ganti ya. Maka arhat dan ke lapangan kesenangan yang selas-selasan. Mendapatkan kesenangan daimah yang terus-menerus. Ini orang berakal. Ada mencari kesenangan sepandang, kalau mencari kesenangan sepandang, tapi mencari kesenangan yang lawas dan terus menerus. Ini orang berakal.
Kama qila wa man sarrahu an la yara ma yasu'uhu fala yattakhidhu shay'an yakhafu lahu faqdan. Man sarrahu ala yara ma yasuhu fala yattakhidhu syai'an wa khafu lahu faqada. Karena siapa menyenangkan orang itu tidak melihat apa yang akan memburukan dia. Karena siapa senang ya tidak melihat yang memburukan dia, jangan kata kepingin melihat sesuatu yang menjadikan buruk diri kita kan itu, maka jangan mengambil yang menjadikan khafu, yang menjadikan takutan baginya ayat pada ketidaktiadaannya. Fa inna salahal mar'i yarji'u kullahu fasadan idzal insanu jaza bil hadda. Sesungguhnya kebaikan seorang itu akan kembali semuanya. Jika ada baik, ya, kebaikan manusia kembali semuanya. Asal dan ada baik, idzal insanu jaza bil hadda. Karena itu melewati batas, jaza melewati akan batas. Kebaikan seorang itu kembali kepada baik kalau sesuatu itu dikerjakan melalui batas. Apa saja, entah bukan apa melalui batas, akhirnya jadikan baik. Yang baik jadikan baik. Yang dulu fasadan dan insanu jaza bil hadda, jaza melalui batas. Wa qila li ba'dihim lima la tuqtamu faqala li anni la aqtani ma yagummuni faqduhu. Wakilan badhim lima layak tatamu, orang ditakuni, kenapa engkau tidak susah? Kenapa engkau tidak susah sekolah? Dan ini lam alaktani yang rumuni fahdo. Aku tidak memperoleh, tidak mengambil sesuatu yang menyusahkan aku. Aku tidak susah karena aku tidak mendapatkan. Aku tidak mengambil sesuatu yang menjadi kamu susah hilangnya. Fakdu. Jadi fakdu ketidaknya tidak menyusahkan aku. Jadi aku tidak mengambil sesuatu yang buat aku susah. Apa ada? Duit misalnya kan banyak. Ini kalau aku ambil kan jadi aku susah. Kalau adanya duit, tidak aku susah. Sesuatu yang bukan aku susah, kadang aku ambil. Jadi aku tidak mau mengambil. Ya aku tidak ingin memperoleh, mendapatkan sesuatu yang buat aku susah. Kalau adanya, betul. Dan sesuatu pikirkan dulu. Ini kayaknya akan menyusahkan aku kada. Nanti misalkan aku kada aku ambil ini. Mafruhu bihi huwa mahzun alaih. Maka yang disenangkan dengannya adalah yang disedihkannya. Jadi yang disenangkan, wah ini kalau ambil akan menjadikan susah. Itu aku tidak ingin mengambil yang kayaknya jadi susah. Nah, jadi kalau wah ini banyak senangnya, kayaknya banyak juga susahnya. Ya. Sedikit senang, sedikit susah. Ruhubi wal mahzunu alaihi kullal faqulan in katsiran faqatan. Banyak juga. Ya, dan aku tidak ingin membuat hatiku susah. Wah ini karena akan senang. Itu aku tidak ingin mengambil yang senang. Wah ini banyak, enak susah banyak juga. Itu. Makilah Kama qila ala qadri ma uri'at bi syai'i husnuhu wa yas'ubu nas'u sahmi mahma tamakkana. Atas kadar apa yang sangat cintai dan sesuatu husnuhu, artinya susahnya. Atas kadar yang aku cintai sesuatu husnuhu, artinya susahnya. Rasul akan ngalih kena mencabut sahmi atau panah
mahma tamakana selama ini masa kuat tadi itu. Suka يحكى أن رجلا حمل إلى بعض الملوك فقدها من فيروزة فمرصعا بالجواهر لم ير له نظير ففرح الملك به فرحا شديدا. Diceritakan bahwa ada seorang laki membawa ke sebuah raja. Seorang laki membawa gelas kepada raja. Raja ini gelas ini virus jelas yang ditempeli dijawahir dengan udara. Seorang laki memberi hadiah kepada raja sebuah gelas yang ditempeli dengan mutiara-mutiara, jawahir permata-permata. Lam yura lahu nazirun, belum pernah orang melihat gelas yang berpermata kayak ini bagusnya. Dihadiahkan kepada raja. Fariha, maka raja senang benar menerima gelas yang pakai permata itu. Orang senang benar. Kalau balik hukamai indah. Teruskan. فقال لبعض الحكماء عنده كيف ترى هذا؟ قال أراه مصيبة وفقرا. Lalu raja berkata kepada orang-orang ahli hikmah itu, penasihatnya, bagaimana engkau lihat ini? Aku diberi hadiah gelas yang bertempelkan banyak permata. Motor ada orang haru musibatan wa faqran. Jadi aku berpendapat bahwa ikam diberi gelas yang penuh dengan permata. Kemudian ini ada musibah begitu. Balikannya, raja senang benar mendapatkan hadiah ini. Kemudian penasihat ikam ini dapat hadiah yang kayak ini permata, berarti ikam tak musibah. Musibah mana? Fakran, kefakiran. Ujar hakim tadi. Kalau bagaimana ada raja? Aku diberi sebuah gelas penuh dengan mutiara, penuh dengan permata-permata. Kenapa aku akan dapat musibah, kefakiran? Kalau ini kasar karena musibatan la jabrolah. Aku katakan bahwa aku diberi hadiah permata ini. Kalau gelas permata ini pecah, jadi musibah ya kamu. Kalau permata ini jadi pecah, berarti kamu dapat musibah, aku jadi fakir. Ujar penasihat tadi. Yang kasar kan musibatan, lah tidak ada ganti lagi. Kalau sudah kena pecah, lah tidak ada lagi gantinya. Nah ini jadi pendapat musibah. Wa in surika yang sudah kok. Wa in surika sirta fakiran. Kalau kok tak kena permata ini, jadi gelas permata tadi yang bau tadi dicuri orang, ya sudah kok ini. Yang sudah kok. Wa in surika sirta fakiran ilahi wa lam tajid bislahu. Jadi kalau mau disuruh orang jadi fakir kan, udah raja. Udah ada besi lagi, ya. Permata yang kayak di bagusnya, kemudian kan mendapatkan lagi seperti itu. Ini kan jadi fakir kan, asal subit, orang permata macam-macam ini. Ya. Jadi kalau dicinta orang, jadi kan fakir. Sudah aku katakan aku jadi fakir, musibah. Wa kunta qabla yuhmala ilaika fi amnin musnusuni. Pada sebelum kau diberi ini, kau dalam keadaan aman. Ya, ada dituduh orang, ada tuntutan orang, ada musibah. Tapi setelah kau mendapatkan ini permata yang bagus kayak ini, diambil orang, dituntut orang, kan dapat musibah. Ya, musibah dan dituduh orang kan, musibah. Dan fakir kamu.
Fatafaqo an kasaro kepada huyaman. Suatu kita berujur. Jadi memang permata tadi suatu ketika berujur akhirnya pecah. Gelasannya pecah. Yang penuh dengan permata tadi pecah. Kalau demat musibatul maliki maka menjadi besarlah musibahnya raja tadi karena pecahnya hadiah permata yang besar tadi yang bawa sini. Para sahabat raja bujur, penasihat pada bujur. Mungkin saya tahu dalam mal ini sekiranya aja deh. Aku tidak beri hadiah oleh orang tadi permata yang besar tadi. Sekiranya kada dibalik, kada jadi fakir apa? Kada dapat musibah pun. Masa kada apa? Tidak bisa bapak. Ada diberi orang permata, diberi orang macam-macam. Wah ini dilangsungkan. Sekiranya aku tadi sebelumnya ada diberi orang. Sengaja disusah kayak ini. Wa amsalu hadhil musibati wa a'zamu minha nazilatan bi kulli man lahu 'alaqatun bi syai'in min asbabid dunya. Dan seperti ini musibah tadi. Orang diberi gelas yang penuh dengan permata, kan? Lalu sampai hilang dicuntan orang dan tersedih. Maaf benar, maka musibah yang besar pada ini musibah ini sesuatu ada hubungannya dengan dunia. Kalau orang diberi dunia sebanyakan, ya, lalu akhirnya hilang dunia itu, atau dapat musibah dunia itu, kan jadi musibahnya. Jadi, orang ada hubungannya dengan bentuk dunia diberi orang. Karena dalam tukhot untuk bodobin awsarakun. Sekiranya dunia tadi jadi ambil orang dengan cara bodobin, dengan cara marah, awsarakun karena dicuntan orang, hujaian dan musibah yang lain, kemudian lalu anu qadar wa anha bil mauti. Maka akhirnya musibah tadi berarti akhirnya hilang juga mati. Itulah dunia. Walaupun sebesar manapun dunia, diberikan kepada kita asalnya nyaman benar, kalau salawatnya, kalau ada dicuntan orang, dapat musibah, ya mati. Itulah dunia. Jadi usah kita tidak terlalu berpegang benar dan dunia dari menjadi musibah buat kita. Yang fakir, dunia pernah dalam tokhot atau kalau tidak diambil dengan paksaan orang, marah, atau dicuntan orang, atau musibah lain, maka mau tidak mau karena akan dapat musibah dengan datangnya kematian. Hal sebenarnya mati yang bisa memutuskan rasa kelezatan. Udah mati, putus rasa kelezatan itu ada lagi. Melalui sesuatu menghabiskan dengan sahabat-sahabat sudah mati. Itulah mati. Rasanya kita punya dunia dan yang kayak itu. Fa in kana lahu alfu mahbubin masalan nazala bihi indal mauti alfu musibatin fi waqtin wahidin. Jika seorang punya misalnya satu kecintaan, satu kesenangan daripada orang tadi ya, misalnya berapa M ya, kalau mati habis. Kalau orang bisa 1000 kekasih, waktu mati hilang 1000 kekasih. Kalau mati datang, ya maka 1000 kekasih terus akan hilang seperti datangnya 1000 musibah. Muhammad nazar bi inda mauti al musibatin. Waktu mati dengan matinya 1000 kekasih tadi berarti hilang juga 1000 musibah dalam waktu yang satu. Kanukan hubwa kulha. Hanya semua cinta, dicintai semua di sana 1000 tadi.
seribu kasih tinta setengah. Nah saya ini habis semuanya. Selibat diambil daripadanya di karotin wahidatin dalam waktu yang satu. Nah, karotin putaran satu serangan satu aja habis musibah. Itulah dunia. Banyaknya segimana maupun banyaknya sudah waktunya habis hujan. Walaupun 1000 kekasih ya. Masalah. Bisa waktu. Walidzalika kana zuhdu fi dunya min qadayil aqli. Itu karena zuhud karena zuhud di dunia itu ada masuk urusan-urusan yang dihukumkan oleh akal. Nah, itulah ketentuan akal kayak itu. Urusan yang bisa dihakimi oleh akal. Kita mau memikirkan akal, akhir tujuannya itu. Lagi dengan agama, akalnya tidak memutuskan bahwa dunia akan habis. Qala Sahlu bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu lil aqli al-fusmin wa li kulli ismin minha al-fusmin wa awwalu kulli ismin minha tarkud dunya. Saya mengatakan akal mempunyai 1000 nama. Akal punya 1000 nama. Setiap nama 1000 nama. Misalnya ada macam-macam akal kita, ya, mengakalkan ini ada 1000 macam akal kita. Akal dunia katanya. Dan setiap akal itu ada 1000 nama. Walaupun semen minta tanggungan. Satu nama daripada 1000 nama itu ada meninggalkan dunia. Jadi pintar apapun manusia itu, apapun akal manusia, ya ada 1000 maka paling tingginya akal itu adalah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu. Aku ismin minat tarkud dunia. Pertama kali nama dunia yang 1000 tadi, nama akal yang 1000 akal itu yang paling tinggi adalah meninggalkan dunia. Walaupun akal itu 1000 akal, walaupun orang punya 1000 akal, 1000 kepintaran, nah, tapi yang paling pintar daripada 1000 adalah meninggalkan dunia. Yang besar dengan meninggalkan dunia tadi. Qala Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu kaifa yusamma aklan man yumsi wa yusbihu fid dunya wa mubahati ahliha fil mata'imi wal masyaribi wal malabisi wal marakibi ulaika humul khasiruna wa ulaika humul muqafiruna wa ulaika humul jahilun. Hasan mengatakan bagaimana orang itu dipadahkan berakal. Orang itu kita katakan berakal, padahal orang itu pagi sore, ya, sore pagi di dunia. Orang itu sore hari, pagi hari di dunia. Sebenarnya kita inilah bagaimana kita pada berakal pada pagi sore di dunia. Apa tujuan kita di dunia? Sebenarnya bahwa area pada di dunia ini saling berbangga-banggaan. Ya, berbangga-banggaan buat soal makanan, kata berbangga-banggaan soal makanan, minuman, pakaian, marokib, lalu kendaraan ini di dunia ini. Kalau kita udah orang berakal, padahal di dunia ini kerjaan kita apa? Makan, minum, ya, kendaraan, pakaian, sudah orang-orang yang rugi sebenarnya. Orang berbanggaan, ya, berebutan masalah makan, minuman, pakaian, kendaraan, orang-orang falsun, orang yang rugi. Kalau orang yang lupa kepada Ta'ala, orang-orang yang jadi orang yang bodoh. Masa ini orang-orang dikatakan berakal. Masa orang ini dikatakan orang berakal. Karena itu rebutan masalah makan, minum, kendaraan. Ya.
Orang rugi, orang yang lupa Allah Ta'ala, kalau pikir berbunyi, orang yang ghafilun, orang lupa Allah Ta'ala. Tetapi ingat Allah Ta'ala. Daripada berapa-berapa apa harinya, kelahi macam-macam saya berperbutan. Orang dikatakan jahilun, orang bertanya bodoh itu. Masa dikatakan berakal. Jadi orang tadi tidak berakal, orang jahilun, orang ghafilun, orang khasirun. Wa ansyadu ayyuhal mar'u inna dunyaka bahrun tafihun mawjuhun fala ta'mananha. Mereka bersyair, ayyuhal mar'u inna dunyaka bahrun tafihun mawjuhu fala ta'mananha. Wahai laki-laki, duniamu adalah lautan yang meluap gelombangnya. Jadi dunia ada yang kayak lautan yang gelombangnya meluap, tinggi benar, maka tidak akan aman di lautan itu. Atau orang dalam lautan yang gelombangnya tinggi tidak akan aman. Yang itu. Jadi dunia seperti lautan yang tinggi dari itu. Gelombang tinggi. Asabilun najati fiha bainun wa huwa akhdul kafafi wal Adapun jalan untuk selamat dari lautan yang penuh dengan gelombang tadi, jadi jelas nanti apa akhdul kafafi wal kuti minha. Ambil yang cukup aja, sekedar cukup duniamu, mulkutu makanmu sekedar cukup minha. Itulah jalan keselamatan. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Ya. Jadi jalan untuk selamat ialah ambil yang cukup, sekedar yang cukup saja. Kafafi mengambil yang cukup, mencukupi, ya. Jadi kita boleh berlebihan. Hadis katakan orang berlebihan itu bagaimana? Ya. Kalau Abu Ali Kafafi. Faqala Abu Ali As-Saqafi radhiyallahu anhu ufin min asgari dunya idza akbarat wa ufin hasaratiha idza asbarat. Ujar siapa tadi? Ali As-Saqafi. Ufin, celakalah orang yang tidak tahu dunia. Celakalah orang yang menghadapi kesibukan dunia. Ufin min asgari dunya, celakalah dari orang yang sibuk dengan dunia. Covid nasat ini, celakalah orang yang rugi dengan dunia. Kalau dunia itu adbarat mengukur, adbarat itu berpaling. Dihadapi dunia salah. Kita dihadapi dunia, kebanyakan dunia salah. Rugi. Kalau dunia ada adbarat di belakang kita, ya kadang-kadang rugi juga. Wal aqilu man la yarkanu ila syai'in idza akbara kana syukran wa idza adbara kana hasratan. Orang berakal ialah orang yang tidak cenderung kepada sesuatu jika dunia itu datang. Jadi orang yang berakal yang tidak cenderung kepada sesuatu jika dia ada di dunia. Ya, jangan tidak sibuk dengan dunia. Dan di dunia kalau ke belakang ada merasa rugi juga. Kalau kena dunia, udah merasa dirugikan dunia. Tahu dunia itu enggak lah ya. Kalau datang dunia, juga ada cenderung, ada tidak benar dunia. Kalau berada dunia, dia ada asror, ada rugi banget. Waqad qila ma'nahu wa man yahmadu dunya li syai'in yasurruhu fa sawfa la amri an qalilin yalumuha. Kemudian hadut dunia disain yang suruh. Mana siapa yang cinta pada dunia, pada sesuatu menyenangkan dia, pasaku amri angkolin ya lumu, maka akan demi umurku, enggak angkol akan sedikit ya lumu, dia akan mencelanya. Idza adbarat kanat 'alal mar'i hasratan wa in aqbalat kanat kasiran humumuha. Sungguh demi Allah dia akan
dan sedikit ilmu akan mencelanya dunia. Dan berat kanat alamati asyhadan. Jadi kalau dunia itu berpaling, kan adalah atas satu orang asratan rugi. Jadi seolah kalau dunia itu keadaan kita berpaling, merasa rugi benar. Tapi kesebaliknya, kalau dunia itu datang kepada kita, kadang banyak susahnya. Datang dunia banyak susah. Ya, kalau dia datang keadaan dunia itu, maka merasa rugi kita. Kelam Qasim Junaid. وقيل لأبي القاسم الجنيدي رضي الله عنه متى يكون الرجل موصوفا بالعقل فقال إذا كان للأمور مميزا ولها متصفحا وأما يجب عليه العقل باحثا يلتمس بذلك طلبا له وأولى ليعمل به ويؤثره على ما سواه. Kita pernah berkongsi Junaid, kapan seorang itu disifati dengan berakal? Seorang itu kapan dikatakan berakal? Jawab Junaid, bahkan umuri kalau orang itu bisa memilih, orang bisa pintar memilih itu bisa memilah-milah. Ini nangka ini itu bagus. Orang bisa membeda-bedakan. Ya, dunia nangka ini, ngarap itu nangka ini, umur. Kalau orang itu bisa, ya memilah-milah, memisahkan. Ya, itu orang berakal. Banyak orang yang bisa memilah, bisa memisahkan mana yang ini, mana itu yang baik, itu ada orang baik. Walaha mutasaffihan, dan kepada segala perkara itu bisa memikirkan. Orang yang berakal ya orang mau memikirkan segala perkara. Mutasaffihan menjadi dan bisa memikir. Nangka ini kerjakan bisa misalkan itu bagus. Tasfihan memikirkan, ini dipikirkan, jangan kerjakan tasfihan. Itu orang baik. Namilah memikirkan. Wa ma yujibu alil aqlu basyar. Dan apa yang oleh akal supaya diwajibkan berakal dibahas. Membahas apa yang disuruh akal untuk dibahas itu yang baik. Gitu. Akal wajib dia membahas dibahas. Dan baiklah orang bisa membeda-bedakan ini kayak ini, orang bisa memikirkan kayak ini pikirkan. Orang bisa memikirkan, mengakalkan, perlu diakalkan, dipikirkan dengan akal, dibahas dengan akal. Orang baik, ya. Orang baik orang mau memakai akalnya itu, bahasan adalah maksudnya. Bantang subidalika kaulah dua aulah dan membahas, mencari dengan itu. Untuk mencari yang aula yang lebih utama untuk diamalkan. Setelah dibahas, dipikirkan mana yang lebih utama, diamalkannya itu. Sedikit dengan tapi bagus banget nih. Katakan sedikit. Itu bisa beda-bedakan, milah-milah, tasfihan, memikirkan, lalu membahas dengan akalnya. Kemudian mana yang lebih utama, diamalkannya. Aula yang utama yang bagus diamalkannya. Wan turahudan diutamakannya. Mana yang lebih utama yang dibahasnya, ya diamalkannya, diutamakannya, mana diutamakan? Ala barang yang sesuai lain. Mana yang didahulukannya, mana diutamakan, ini bagus.